kelompok 2 ingin mempersembahkan video tentang diskusi kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Saya Mujida Cecilia ditugaskan menjadi moderator pada diskusi kelompok kita hari ini. Topik yang akan kita bahas bersama adalah efektivitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah di era digital. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi dari kelompok Pro, yaitu Hafid dan Dia. Dari kelompok kontra, Firman dan Dia. Acara diskusi akan berlangsung dengan urutan sebagai berikut. Penyampaian materi dari masing-masing anggota secara bergantian. Setelah itu akan kita buka sesi tanya jawab dan diskusi, di mana teman-teman dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan. Terakhir, kita akan tutup dengan kesimpulan bersama dan penutupan. Saya mohon agar semua peserta dapat menjaga ketertiban selama diskusi berlangsung, memberikan kesempatan kepada semua untuk berbicara dan menghindari interupsi yang tidak perlu. Tanpa berpanjang kata, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu yang diberikan kurang lebih 1 menit. Mari kita mulai diskusi ini dengan semangat yang positif dan antusiasme tinggi. Baik, saya akan menyampaikan pendapat Pro yang sudah saya cari atau saya dapatkan di berbagai sumber, dan yang salah satunya itu dari UNESCO ya. UNESCO yang tahun 2022. Menurut UNESCO 2022, media digital mampu meningkatkan minat baca dan menulis melalui penggunaan multimedia yang interaktif. Adapun keuntungannya adalah yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik. Dan kedua, terutama untuk materi analisis teks dan literasi digital. Dan saya juga mendapatkan sumber dari ahli teknologi, yaitu menurut ahli teknologi pendidikan Dr. Novianti, evaluasi berbasis aplikasi, misalnya WIS atau web atau sumber digitalnya, membuat guru itu lebih cepat memberi umpan balik kepada siswa. Keuntungannya, proses pembelajaran itu lebih efisien. Saya akan menambahkan sedikit argumen. Menurut Pusat Studi Literasi Digital Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia di era digital dapat meningkatkan kemampuan siswa memahami teks digital, hoaks, dan etika berbahasa di media sosial. Keuntungannya relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, demikian mengapa kami berargumen pro tentang efisiensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Mungkin dari mahasiswa yang lain atau teman-teman yang lain memiliki pendapat yang kontra dari pendapat yang telah kami sampaikan. Jika ada, silakan disampaikan dari teman-teman kami yang lain. Terima kasih. Menurut saya, di era digital ini kan pasti banyak sekali ya hal-hal yang menghambat proses belajar bahasa Indonesia. Misalnya adalah yang pertama yaitu menurunnya kualitas kemampuan bahasa baku dari anak-anak. Terus yang kedua juga ada distraksi dan menurunnya fokus belajar dari anak-anak. Biasanya siswa itu terbiasa menggunakan bahasa yang tidak formal atau singkatan di media sosial yang dapat terbawa ke tugas akademik mereka. Terus ada lagi kesalahan berbahasa menjadi lebih sulit dikoreksi karena kebiasaan penggunaan dari bahasa gaul tersebut. Lalu yang kedua yaitu tadi distraksi dan menurunnya fokus belajar. Misalnya adalah gadget itu memudahkan akses ke hal-hal non pembelajaran. Misalnya seperti hal-hal yang kurang baik yaitu game dan pengaruh media sosial. Lalu yang kedua itu adalah konsentrasi siswa mudah terpecah saat belajar daring atau berbasis perangkat lain-lain seperti yang ada di era digital ini. Saya akan menambahkan sedikit argumen tentang diskusi kita
penggunaan kita itu dampak dari pengajaran bahasa Indonesia di era digital ini kurang efektif karena ketimpangan akses teknologi. Itu tidak semua siswa memiliki perangkat atau internet stabil. Contoh yang ada di pelosok-pelosok desa di pedalaman gitu kan, itu mereka itu sulit mendapatkan perangkat atau internet yang stabil seperti kita yang ada di kota. Terus sekolah di daerah tertentu kesulitan menyediakan fasilitas digital yang memadai. Itu dampak dari pengajaran bahasa Indonesia di era digital. Yang kedua itu ketergantungan pada teknologi. Nah, jadi siswa menjadi kurang terlatih menulis tangan, membaca teks panjang, pendek, dan menyusun argumen tanpa bantuan aplikasi. Jadi siswa sekarang itu ketergantungan kepada internet atau aplikasi. Kenapa ketergantungannya kepada aplikasi atau internet? Karena emang di internet itu semuanya serba ada. Tapi dampaknya itu menjadikan siswa itu kurang terlatih dalam menulis tangan, membaca teks panjang, dan menyusun argumen. Terus potensi penurunan kemampuan berpikir kritis jika terlalu bergantung pada AI atau fitur autocorrect, itu dia itu kayak kritisnya itu settingan. Misal ini ada forum lagi diskusi. Nah, forumnya itu misal materinya menjelaskan apa yang ada di HP, di gadget. Nah, terus yang mendengar atau yang memberi pertanyaan kepada pemateri itu pertanyaannya juga dari gadget. Nah, itu namanya kurangnya kritis akibat bergantung pada gadget. Mungkin itu argumen yang bisa kami sampaikan. Dari diskusi kita hari ini, pengajaran bahasa Indonesia pada era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses materi yang luas, metode pembelajaran yang lebih interaktif, serta kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan literasi digital dan kemampuan berbahasa secara lebih kreatif. Pembelajaran dapat menjadi lebih personal dan kolaboratif, sehingga meningkatkan motivasi serta efektivitas proses belajar. Namun, di sisi lain, era digital juga memunculkan resiko seperti menurunnya penggunaan bahasa baku, meningkatnya distraksi dari perangkat digital, ketimpangan akses teknologi, serta ketergantungan berlebihan pada fitur otomatis. Guru pun dituntut untuk beradaptasi, meningkatkan literasi digital, dan mengelola kelas yang semakin kompleks. Secara umum, efektivitas pengajaran bahasa Indonesia di era digital sangat bergantung pada bagaimana teknologi dimanfaatkan. Jika penggunaan perangkat dan platform digital diintegrasikan secara bijak, terarah, dan seimbang dengan kegiatan literasi konvensional, maka pembelajaran dapat menjadi lebih kuat dan relevan. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, teknologi justru dapat menghambat perkembangan kemampuan berbahasa. Dengan demikian, kunci keberhasilan adalah kolaborasi antara guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Untuk memastikan bahwa teknologi menjadi alat pendukung, bukan pengganti dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang bermakna. Terima kasih kepada semua anggota dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Semoga diskusi ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sekian tugas video dari kelompok 2 tentang diskusi yang semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua yang menonton. Saya Ahmad Firman Zaidi. Saya Ahmad Basir. Dan saya